Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diterjang angin kencang, sebuah pohon angsana di Jalan Imam Bonjol, Sudirman, Kota Medan tumbang, menimpa bangunan kantor pos dan mobil. Modus penipuan calon siswa Bintara dibongkar polisi. Pelaku menjanjikan para korban bisa diterima menjadi Bintara Polri. Menikmati mie gomak dan mie sop Medan khas Batak di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Kloter pertama jemaah haji asal Indonesia mulai meninggalkan Tanah Suci. Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj, Nasaruddin Umar melepas keberangkatan kloter UPG di sektor 3 Mekah. Mulai Rabu ini waktu Arab Saudi, jemaah haji asal Indonesia mulai kembali ke tanah air. Ada 8 kloter diberangkatkan dari Makkah melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Sementara sekitar 258 kloter jemaah haji gelombang pertama lainnya akan dipulangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Menteri Agama Nasaruddin Umar melepas kepulangan jemaah haji asal Sulawesi di sektor 3 Mekah. Saat berdialog dengan jamaah, Nasaruddin sempat mempertanyakan soal pelayanan selama di Tanah Suci. Tapi saya ingin tanya di sini, termasuk terlantar nggak? Ya. Jadi image yang diviral-viralkan itu, bapak-bapak kekurangan makanan, kekurangan nggak di sini? Jadi emang kekurangan. Ya. Dalam puluhan kilo nggak? Ya. Para jemaah sangat bersyukur telah menyelesaikan prosesi ibadah haji. Mereka juga mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan selama di Arab Saudi. Ya, alhamdulillah bagus semuanya. Pelayanan juga Bu? Ya. Pelayanan dari tugas Ya, alhamdulillah semuanya tidak ada yang bermasalah. Semuanya lancar. Alhamdulillah sikap petugas terhadap kami jamaah, terkhusus saya pribadi, karena saya beberapa kali yang namanya ketua rombongan kan sering dimintai pertanyaan. Begitu kami bertemu dengan petugas, kami dilayani dengan baik. Kepulangan jemaah haji gelombang pertama dibagi menjadi 2. Ada yang melalui Bandara Madinah dan ada pula yang melalui Bandara Jeddah. Nabila Biasa melaporkan dari Makkah, Arab Saudi. Kita ke informasi lain, Indonesia tak berkutik saat tampil di kandang Jepang dalam lanjutan babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Indonesia kalah telak 0-6 dari Jepang. Timnas Indonesia bertamu ke kandang Jepang dalam laga pamungkas putaran 3 babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang yang bermain di depan pendukungnya sendiri di Stadion Suwita tampil sangat impresif dan unggul di babak pertama melalui gol pembuka yang dicetak oleh Daichi Kamada di menit ke-15. Setelah itu Jepang mencetak gol kedua melalui Takefusa Kubo di menit ke-19. Dan gol kedua dari Daichi Kamada di extra time babak pertama menutup kemenangan Jepang menjadi 3-0 di paruh pertama. Di babak kedua Jepang semakin dominan dan tidak memberikan kesempatan bagi pemain Indonesia untuk mengembangkan permainan. Alhasil 3 gol kembali dibukukan oleh Jepang. Ryora Morishita membawa Jepang unggul 4-0 di menit ke-55 lewat tendangan first time usai menerima sebuah umpan silang. 3 menit berselang Jepang mengubah skor menjadi 5-0. Suto Mochino menuntaskan sebuah set piece dengan sempurna untuk menggetarkan gawang Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero. Di menit ke-80, Mao Hosoya menggenapkan kemenangan Jepang menjadi 6-0 usai menuntaskan sebuah kemelut. Jepang pun semakin menegaskan posisi mereka sebagai juara grup C dengan nilai 23. Sementara Indonesia yang ada di peringkat 4 grup C lolos ke babak keempat. Warga Batak perantauan yang kangen masakan kampung halaman bisa menyantap mie gomak dan mie sop Medan di wilayah Cililitan, Jakarta Timur. Rasanya yang nikmat dan harganya cukup bersahabat, tentu menarik untuk dicoba. Simak laporan berikut ini.
Wih, enak nih menyantap aneka mie khas Sumatera Utara. Ada mie gomak serta mie sop Medan. Dua varian mie tersebut jadi andalan di warung Batak kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Menu andalannya sini paling best miso Medan. Karena kuahnya itu yang ciri khas Medan banget, yang kuah rempahnya. Ada dalam kuahnya itu ada berbagai macam rempah-rempah seperti kayu panis, pala, lada, ada lagi mie goma. Itu juga di dalam kuahnya itu yang bikin enak, yang gurih itu ada andaliman sama ada kacepe. Kacepe dibilang kayak udang kecil gitu. Warga Batak perantau ke Jakarta yang kangen masakan kampung halaman bisa menyantap mie gomak dan mie sop Medan di sini dengan rasa tidak kalah nikmat. Yang kangen dengan suasana di kampung nggak perlu jauh-jauh harus bolak-balik ke Medan kan, karena ongkos biayanya juga kan mahal gitu. Jadi kalau bisa kita yang bikin sendiri dengan ciri khas yang sama, apalagi lebih enak kuahnya. Jadi mendingan di sini aja makannya, nggak perlu jauh-jauh ke Medan gitu. Mie gomak hidangan spesial Batak Toba dan Batak Mandailing. Sebutan mie gomak dari cara penyajiannya yang disebut gomak, berarti remas dalam bahasa Batak Toba. Biasanya penyajian mie gomak diremas tangan kosong. Beberapa penjual menggunakan tangan yang dilapisi plastik atau sarung tangan menyajikan mie gomak, meskipun ada pula dengan sendok dan garpu. Bahan mie gomak dari terigu. Saat mentah, mie berbentuk lidi serupa spaghetti sehingga mie gomak dikenal sebagai spaghetti Batak. Mie gomak hampir mirip mie Aceh. Pembeda mie gomak dengan hidangan sejenis yaitu pada bumbu rempah Batak, andaliman alias merica Batak. Perpaduan berbagai rempah dilengkapi kuah gulai sapi maupun ayam menambah harum mie gomak yang menggugah selera penikmat kuliner. Enak banget, soalnya ini kan kesukaan orang Batak, orang Karo, itu mie gomak itu paling lezat. Jadi kalau di Kaban Jahe banyak juga, tapi kalau di Jakarta di sini terus makannya karena enak. Tidak ketinggalan favorit kuliner Batak, mie sop Medan atau miso Medan dengan kuah kaldu ayam lezat dilengkapi irisan tahu, ayam hingga telur. Perpaduan mie kuning dan bihun Medan dicampur variasi rempah menambah gurih memanjakan lidah. Apalagi hiasan kerupuk merah melengkapi miso Medan semakin menggoda. Rasanya enak, gurih, sama mantap lah. Sop Medan itu menggunakan mie sendiri, namanya bihun Medan. Sebelumnya kan pernah tinggal di luar dari Jakarta ya, jadi ketemu di sini, ketemu mie sop Medan itu rasanya senang banget gitu. Rasanya enak ya. Kalau kita makan mie sop, berasa di kampung gitu. Kan kalau kita di kampung suka makan ini. Ternyata ke Jakarta pun ketemu juga sama mie sop Medan gitu. Yang rasanya sama-sama enak. Harga seporsi mie gomak dan mie sop Medan cukup terjangkau dari Rp15.000 hingga Rp25.000. Makasih ya Bang ya. Oke, sama-sama Bang. Terima kasih ya. Yuk, mari. Tidak hanya bisa disantap di rumah makan seperti ini atau di warung makan, mie gomak dan mie sop Medan bisa juga dibungkus dibawa pulang. Seperti yang saya lakukan ini, saya membeli mie sop Medan dan juga mie gomak Medan dengan harga cukup terjangkau dan rasanya pun sangat enak. Lebih nikmat lagi saat disantap dalam kondisi hangat. Saya membeli mie sop Medan dan mie gomak Medan untuk keluarga saya di rumah. Mie gomak dan mie sop Medan merupakan kekayaan kuliner tradisional yang patut dilestarikan. Keberadaannya tidak hanya di Sumatera Utara, tapi telah menyebar keluar Pulau Sumatera, termasuk Jakarta. Ramadan Wibisono dan Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.